Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi dengan gue Medi Kucing. Hari ini gue kedatangan tamu lagi ya. Ini bagi gue tamu istimewa, itu fenomenal banget ya. Ya di sini ada sebuah cerita bagi gue. Ini pengalaman yang mungkin belum pernah gue alami juga ya. Tapi ini gue pengen tahu lebih korek dengan tamu-tamu ini nih. Sebelumnya gue minta maaf ya kalau memang sebelum ada kata-kata yang salah, cuman gue lebih tanya lagi sama narasumbernya aja langsung ya. Maaf nih, gue bisa ketemu dengan Pak. Ini Pak siapa nih? Pak Supri. Pak Supri. Iya. Pak Supri ini Bang siapa? Bang We. Bang siapa? Bang We. Pak Jaya. Bang Jaja. Pak Supri, Bang We, Bang Jaja. Tapi ntar gue tanya aja ya satu-satu ya. Jadi ini Bang Uye sebagai apa nih sama Pak Supri? Teman aja lah ya kan. Aja, Cuman kalau Pak Supri ini mana-mana dia pergi, kalau mau yang gue tahu abang-abang ikut gitu ya. Pasti ikut. Pasti ikut ya. Iya. Jadi ini yang gue tanya ya di sini, maaf Pak Supri ya. Saya dengar tuh dari teman saya, Pak Supri udah terkenal dengan apa lu kalau sekarang kan dibilang itu Kebatinan. ilmu kebatinan ya. Dalam bentuk apa? Penarikan juga bisa. Oh, penarikan kayak Benda-benda pusaka kayak gitu. penarikan benda pusaka, benda gaib lah gitu ya. Iya. Nah, gue nggak ngerti ya. Cuman gue lebih jelasnya ntar mungkin mau telusurin ya tentang masalah ini ya. Iya, insya Allah. Jadi Pak Supri, kalau masalah benda gaib itu saya mau tanya nih, Iya. dikit ya Pak Supri ya. Saya dari dulu nih ya, jujur ya, jangan kesinggung Pak Supri ya. Saya mau benda kayak gitu, hitungnya gaib ya. Cuman kita kalau nggak percaya juga kan dosa, karena bukannya dosa, kita berarti mengingkari Tuhan kita ya, karena Allah juga kan gaib ya. Sebenarnya dulu saya percaya nggak percaya loh masalah benda seperti itu, karena saya juga ngalamin sendiri. Akhirnya terbukti tentang dulu orang tua saya punya keris, tapi menghilang begitu aja katanya. Jadi orang tua saya bilang itu nggak diurus, katanya hilang. Saya percaya nggak percaya, itu mah paling diambil orang atau lupa. Emang itu bener nggak sih Pak Supri kalau misalnya benda kayak keris itu hilang? Kalau pendapat saya sih emang benda kalau nggak dirawat itu tetap hilang ya. Oh, tetap hilang. Tetap hilang dirawat. Itu larinya kemana Pak Supri? Barangkali larinya itu ke tempat asalnya yang punya barang. Oh, yang punya barang. Iya. Oh iya benar, yang punya barang, gue denger gitu. Yang punya barang itu maksudnya gimana? Saya pernah dengar juga orang tua pernah dikasih gitu. Iya. Oh gitu ya. Jadi maksudnya dia kembali lagi ke rumahnya apa gimana? Kembali lagi yang punyanya. Oh, yang punyanya. Iya. Barangkali itu dari leluhurnya barang itu. Oh gitu. Iya. Kalau ngerjain benda kayak seperti batu cincin, saya dengar Iya, tuh. cincin. Keris itu bener tuh Pak. Bener. Bener itu bisa dikerjain gitu ya. Bisa. Terus satu saat saya mau ikut Pak ya, gimana ya, supaya tahu gitu. Iya. Kenyataannya biar mereka yang nonton video ini juga benar, kenyataannya benar ada gitu ya. Iya. Selama ini Pak Supri, maaf nih, tahu pelajar ilmu kayak begitu dari mana sih? Saya sih cuma hanya untuk ini aja. Maksudnya amalan-amalan ini sendiri. Oh, amalan sendiri. Iya, amalan sendiri. Saya ini maksudnya saya perbaiki biar itu benda itu biar namanya biar nyangkut ke tubuh saya. Oh gitu. Kan gitu kan yang saya tahu itu kan ilmunya maaf nih Pak, yang saya tahu kan kayak gitu nggak sembarang, memang harus punya kalian gitu atau punya guru gitu. Itu bener nggak Pak Supri punya guru nggak gitu? Ya kalau guru mah sebenarnya kalau guru ngaji sih banyak. Oh banyak iya, ya. Banyak. Gitu ya. Iya. Yang penting itu tahu Al-Quran dan hadis saja. Oh, tahu Al-Quran dan hadis ya. Iya. Yes, Pak Supri ini kelihatannya seperti ini ya. Kadang kalau orang-orang kelihatannya gimana ya? Ada yang penampilannya gimana, gue nggak perlu sebutin, tapi manusia itu kadang ada kelebihannya ada ya kan. Oh ya, saya mau tanya Pak Supri, saya dikasih tahu Bang siapa ini tadi? Ya Bang Ji, saya tadi dikasih tahu sama Bang Ji nih. Bang Ji katanya Pak Supri itu ada benda-benda yang mungkin belum pernah saya lihat, juga pengen dapetin. Tapi saya takut tuh Pak. Tapi nggak apa-apa itu Pak ya? Nggak apa-apa. Enggak, saya pas ambil katanya loncat lagi Pak. Enggak ya? Enggak. Kayak gimana Pak bendanya kecil Pak? Guys, ini sesuatu yang belum pernah gue lihat ya. Ini pengalaman buat gue di podcast ini ya, karena gue mendatangkan orang-orang
yang mungkin bagi gua lain daripada yang lain tuh guys. Pada kalian gua harap ya Ben tahu tentang benda ini, mungkin ada kelebihannya. Mungkin tujuan untuk benda ini apa sih Pak Supri? Ada nggak buat kira-kira buat ngebantu orang atau menolong orang, ada nggak? Yang namanya benda ini tuh banyak untuk membantu orang-orang yang sakit atau itu bedah rumah. Oh, ngebedah rumah. Iya. Maksudnya Membersihkan bedah rumah, Hmm, membersihkan. rumah gitu. Iya. Takut ada hal-hal yang katakanlah jam sekarang menyantet gitu Iya. ya. Berarti Pak Supri bisa gitu lah hitungannya ya. Insya Allah bisa. Insya Allah ya. Insya Allah kita kan hanya bisa berusaha manusia Bisa, kan. iya benar. Kita manusia dia berusaha, Allah yang berkehendak kita nggak Iya. tahu ya kan. Yang penting kita udah berusaha menolong gitu Pak ya. Iya. Ini saya bisa lihat ya Pak Supri. Oh, bisa. Yes. Gua ngelihatnya aja udah merinding. Gua nggak tahu nih. Ini boleh saya pegang Pak Supri? Boleh. Gak apa-apa ya? Nah saya mau tanya nih Pak Supri. Kes. Ini gue seumur-umur ya baru gue megang kayak gini nih. Gue dulu, lu tahu sendirian, gue kerja di Ancol. Ntar gue ceritain deh sama Pak Supri tentang masalah benda gaib juga. Pernah gue alamin kejadian gue sendiri juga ya. Ntar deh gue ceritain. Karena di Ancol itu banyak pembuangan benda-benda gaib. Seperti kayak batu. Sampai temen gue ketemu apa namanya jenglot. Nah jenglot saya mau tanya tentang jenglot nih Pak. Jenglot itu katanya bilang ada yang palsu, ada yang asli, itu gimana itu? Kalau yang palsu itu kadang bikinan manusia. Kalau yang Oh. asli kan dari leluhur zaman dulu gitu. Oh, itu buatan manusia ada ya gitu. Iya. Makanya saya juga bingung di Lazada dong gitu Bang Jack. Masa jenglot beli? Iya. Apa zaman sekarang udah canggih ya kan? Gue bingung gue makanya. Nah ini maaf nih Pak Supri, ini Pak Supri punya sendiri, miliki sendiri apa emang boleh dapat ini? Kalau sebenarnya benda ini boleh dapat. Boleh dapat. Iya, Ini bener yakin jujur Pak, bukan dari Pak Supri punya sendiri. boleh dapat. Bener gaib ya guys. Ya maaf gue lu. Nggak dapatnya gitu gimana? Dia nyamperin gitu kayak di film-film gitu Pak Supri. Yang ini kan semacam kalau keris ini kadang-kadang dia nggak sampainya pakai sarangnya, kerisnya doang. Gitu. Ya, yes. Ini benar-benar sangat hati-hati sekali ya. Gue ini juga nggak tahu deh. Sumpah demi Allah guys. Ini bentuknya aja udah kayak. Kok ini matanya nih Pak? Iya. Coba maaf bisa dilihat di kamera nggak? Gak apa-apa. Lihat ya. Ini bentuknya seperti ada matanya ya. Ini berbentuk kayak apa tuh? Kayak wayang apa seperti ini nih. Ini khasiatnya apa ini Pak? Kalau khasiatnya sih kadang-kadang untuk menjaga diri. Oh ngejaga diri. Iya. Tapi bukan jaga diri bukan untuk berantem gitu kan Pak? Berantem. Oh gitu. Nah saya mau tanya maaf ya Pak Supri jangan singgung ya. Kan zaman di era sekarang ini sekarang udah canggih Pak ya. Takutnya ada orang masih percaya nggak percaya seperti ini, kita hanya keyakinan aja kali ya yang Iya, seperti itu ya. Jadi gitu namanya kita kan berusaha. Oh, Cuma berusaha. kan berusaha yang kehendak yang kuasa. Oh gitu ya. Iya. Tentang masalah benda kayak gini kan ada orang katanya saya maaf nih ntar juga nggak enak nih Pak Surya. Hmm. Dibilang musyrik apa kagak saya juga nggak ngerti deh. Oh. Gitu. Itu gimana itu maksudnya? Kalau dibilang musyrik mah kan kita tuh menyembah kepada benda. Oh. Ya musyrik Nah, itu dipikir. menyembah Iya, ya. namanya kan benda ini kan ciptaan yang kuasa. Ah. Iya. Iya benar. Berarti Pak Supri tahu ya. Nyata ini benda ini cuman kita harus bisa ngejaga aja merawat Iya, ya. menjaga dan merawatnya. Misalkan kayak gimana kita punya kendaraan motor apa ya Pak, karena kita Iya. harus menjaga kalau nggak menjaga Iya. banyak ya. Bisa. Susah kan? Ini ada lain lagi Pak seperti ini, yang lain ini. Ada sih. Macam kayak gua. Ini kedapat sendiri nih Pak. Ini sih dari apa? Bapaknya si Panji yang punya barang. Panji siapa tuh? Ini. Oh, Bang Panji. Iya. Dan itu kelebihan juga apa itu? Cuma Coba Bang. bersihkan. Ini benda ini untuk penjagaan. Ini untuk bisa jadi benteng Mas. Ini Oh, menjaga buat benteng, jaga diri lah gitu. Jaga diri. Jaga diri ya. Sebenarnya. Jadi maksudnya itu asalnya dari mana sih tadinya? Dari orang tua apa dari mana? Ini dari leluhur. Oh, leluhur juga. Hmm. Itu peninggalnya berapa tahun kira-kira gitu? Kalau sampai sekarang mah udah 1000 tahun ya. 1000 tahun. Waktu dari zaman Mataram pun tuh.
di Jerman Mataram Mudun tuh. Hmm. Kan saya nggak tahu nih bang, Hmm. saya maaf nih, kayak gini kan kadang-kadang orang banyak ya. Nah zaman dulu saya lagi Hmm. ke Jatinegara, Hmm. itu kenapa ada yang jual-jual banyak barang-barang seperti ini? Itu saya bingung tuh. Satu beda, dari besinya juga beda dia mah. Ah. Dari besinya beda dan dari ini juga beda. Dia mah kalau benda-benda bertua itu tidak ada serangka atau cangkang. Oh nggak ada cangkangnya. Oh tetap kalau aslinya kan ada ya, ada yang ada cangkangnya, Ah, ya palsunya. ya. Kali ini aslinya bawahnya seperti ini ya. Iya. Oh gitu. Nah ini apa ini Pak? Ini kujang. Kujang. Wah ini ada serangkang nih. Ya. Iya. Dan saya juga pernah dulu ya, saya pernah, guys, gue ngeliatnya belum ngeliatnya udah merinding gue nggak tahu nih. Saya dulu pernah Pak Supri ya, di Ancol itu, saya dulu kerja di Ancol, sering menemukan kayak batu di pinggir laut itu, yaitu teman saya juga penuh nemu jenglot, terusnya sama apa tuh kayak keris juga, tapi sekecil kayak gini dia dibuang itu kenapa itu Pak? Karena itu barang palsu kali, buatan manusia. Jadi Oh, gitu. itu dibuang aja. Oh dibuang, apa Iya. nggak ada syaratnya supaya emang ini bahaya atau gimana begitu? Oh enggak bahaya kalau Enggak yang gitu. buatan manusia mah. Nah, Palsu. ini pengalaman saya sendiri Pak Supri, jujur. Saya nemu cincin. Saya Iya. kerja di Ancol ya dulu. Mungkin teman-teman saya pernah tahu lah kalau saya menceritakan di video ini ya. Dulu saya nemu cincin. Nah, saya kan paling ya maaf ya paling sama seperti itu. Saya nggak percaya, tapi harus kalian percaya karena gaib kan. Allah juga kan gaib. Iya. Nah, saya kasihin ke teman saya itu. Saya kasihin teman saya. Nah, batu cincin itu dipakai tuh sama dia ngerasa panas. Saya merinding Pak Supri, bener Iya. Bang, ini gue cerita asli nih, sumpah demi Berarti Allah. itu nggak cocok mas. Oh itu nggak cocok. Nggak cocok. Barang yang dibuang itu berarti barang buatan, bukan barang palsu apa asli. Itu barang buatan, berarti yang negatif lah kalau kata kita. Kalau buatan itu gimana maksudnya? Kalau yang buatan itu kan barang-barang kayak semacam di kata mas tadi bilang di dari mana tadi? Jatinegara. Negara itu banyak. Itu palsu. Tapi kalau asli, kalau barang kayak begini dibuang di laut itu karena ada ruatan, karena itu barang itu negatif bukan positif. Oh seperti itu ya. Dan barang juga barang kayak begini kalau nggak cocok sama pemiliknya panas ke badan juga, bisa juga sakit, bisa juga nyawa taruhannya. Oh gitu ya, bener. Kata juga taruhannya nyawa juga ya, bener ya. Ih, bener juga guys ya. Nah, gue juga kalau di ujung laut tuh di pesisir pantai itu pasti di ujung batu tuh ada aja yang ngebuang seperti Kembang-kembangan. kembang, itu Nah. kelapa. Nah. Kadang ada duitnya, jangan ada keris-keris kayak begini juga Bang. Saya nggak berani ngambil loh. Jangan diambil. Itu Oh, jangan ruatan orang itu namanya. Oh ruatan. Itu namanya yang negatif. Kenapa Hmm. barang itu dibuang? Karena negatif. Karena kata-kata kita kodamnya itu nggak bagus. Oh Jelek. kodam yang disebut kodam. Kodam ya, itu makhluk. Kalau kata kita kodam itu pembantu maksudnya. Kalau di bahasa Arabnya. Tapi kalau barang-barang yang jelek begitu dibuang ke laut itu emang asal ada ruatannya, asal ada kalau kata kita ada baca-bacanya juga, nggak mungkin enggak. Oh ada bacanya juga ya. Nggak sembarangan dibuang begitu aja, pengen kasih bunga, apa kelapa hijau, apa kayak telur, duit, apa gimana dibuang, diharum Ah ya itu Bang. ke laut. Bahkan gue jujur maaf nih, Hmm. tanya temen-temen gue yang tahu nih, gue sering duitnya tuh gue ambil Bang. Itu ada nggak masalah buat gue gitu Bang? Ya, nggak apa-apa kalau kita nggak meyakinkan kayak gitu, biasa aja. Oh, biasa aja ya. Hmm. Nggak, soalnya gue pikir ya maaf nih, gue jemput tuh duit, ternyata nggak mungkin ngambil duit ya. Kadang gue ambil gitu kan. Tapi kata orang yang tahu, lu gue domelin sama komandan gue, Iya. lu jangan suka ngambil kayak gitu, lu barang gini-gini nih. Karena Udah. prinsip kita manusia karena Allah aja, nggak usah Iya. kayak gitu-gituan. Masalah untuk keris ini cuma kenal pembantu, kalau kita cuma syariat. Syariat ya. Syariatnya dari sini, tapi yang terrepotnya siapa? Yang kuasa semua. Oh gitu ya. Nah Bang, gue nanya nih Bang siapa tadi? Oh Bang Oe, maaf nih. Kan sering ikut kalau sama Pak Supri ini. Ada rasa takut nggak sih? Saya sih rasa takut. Takut ada ya. Kan gue masuk Pak Supri, gue ngeri kalau budak. Gue lihat nih sering di TV-TV tuh. Kalau lagi ngambil atau mengambil benda gitu kan, tiba-tiba ada kesurupan. Itu gimana tuh Pak Supri? Karena kesurupan dia imannya masih lemah. Oh ya gitu. kan? Imannya masih lemah. Jarang membaca Al-Quran dan hadis. Oh gitu ya. Bang Panji, gue maaf nih mau tanya nih. Ini kalau Bang Panji sama
Mas Supri sering menarik benda-benda seperti ini. Hmm. Kayak contohnya misalnya Bang Panji di Danau Cincin itu kira-kira banyak nggak, ada nggak itu? Kalau di Perimbangan emang di Danau Cincin itu kayak di Danau Cincin ini di Waduk sini itu istana, namanya istana jin. Guys, sumpah guys, demi Allah guys, gue gak punya kayak asa ya. Demi Allah, masuk gue harus gue buka baju ini, gue merinding loh, bener. Itu sebenarnya tempatnya istana jin banyak bang ya. Banyak. Di gue rencana mau ke situ loh bang, mau berenang di tengah-tengah itu, ada yang tengah gue. Nah, Ya gue mau yakin aja mau lo, nah, karena gue main konten. nah. Gue mau naik perahu, gue mau ngeplok di situ dalam padan perahu, belum ada yang Nah. lain gitu. Jadi Itu gini, bahaya nggak ya? bahaya karena Danau Cincin itu di tengah itu ada istananya, dia ngambil orang juga. Ada apa kalau kata semacam tanah itu tanah hidup, lumpur hidup. Oh tanah hidup, lumpur hidup ya, Hmm, itu pasti ada di situ ya. masih ada sampai sekarang. Nah, Kayak itu Bang Panji saya mau tanya nih ya, maaf ya, kan saya bilang tadi, misalnya Bang Panji mau narik benda ini ya, nah datangnya dengan benda ini dia seperti apa gitu kan kita nggak tahu tuh. Nah kayak di film-film nih, maaf nih, kayak ada cahaya itu kan Iya. trik kamera atau gimana, itu bener nggak ada suatu cahaya yang bener-bener kelihatan nggak? Kalau kelihatan emang nggak kelihatan benda. Kalau benda kayak gini ya, kalau masalah benda dari alam gaib ini rata-rata emang nggak kelihatan ditariknya. Cahaya nggak paling, kelihatan. kalau cahaya itu paling kodamnya itu kayak Kodamnya. banaspati yang berapi apa gimana. Oh gitu yang berapi. bener. Eh, Dan saya bisa kira-kira lihat nggak tuh dengan kedatangan seperti benda itu, kalau Insya misalnya kita Allah, mau lihat, kalau Allah mengizinkan pasti bisa melihat. pasti bisa ngelihat. Iya. Takutnya kan namanya orang kan betul, Hmm. paling katanya ada yang udah ada di situ di bawah. Nah seperti itu ya kan. Hmm. Tapi saya lihat kan kayak udah tenang-tenang tuh yang di TV tuh siapa tuh banyak lah ya kan. Iya. Itu emang yakin ya, saya lihat juga Hmm. seperti itu kan, dengan datanya sendiri ada pas dikorek ada. Hmm. Karena orang pasti taunya kan itu mah namanya kamera ya, itu kamera ada. Yuk. Tapi saya dengan langsung nih dengan Bang Panji yang sudah pengalaman sama Bang Supri ya. Ini suatu bagi gua mau tanya langsung ya kan. Masalah kebenaran itu mungkin keyakinan kita di sendiri kan, Allah juga yang tahu, masing-masing aja. Iya. Tapi bener ya, ini asli ya dari penarikan benda ini ya. Penarikan benda itu. Guys. Ini lihat guys. Gua nggak tahu ini namanya apa ini. Namanya apa Bang Panji? Kujang. Oh, ini kujang ya. Ini kalau gue jujur nih Bang Panji, ini kalau di Jatinegara emang banyak, gue lihat ya kan. Tapi emang dia seperti itu, emang dia sebenarnya emang dia juga punya atau diperjualbelikan karena memang udah bosan apa gimana itu kira-kira ya? Kalau itu kayak itu ada yang barang asli, ada yang barang palsu. Kalau di Jatinegara itu barang palsu, kalau bikinan manusia. Tapi kalau ini kan bikinan manusia, tetap bikinan manusia tapi zaman tempo dulu. Oh gitu. Bedanya di situ. Dia tetap bikinan iya manusia maksudnya. Nah. Cuman dibilang ada isinya apa enggak kan kita nggak tahu juga Nah, ya iya. kan. Dibilang nih buat jaga-jaga kan, ada orang gitu seneng ya kan. Iya. Oh, jadi saya agak paham tuh. Berarti kalau kayak gini ada yang asli dan palsu. Karena sekarang udah canggih ya, ada buatan kita. Nah, dari dilihat asli sama palsunya dari mananya sih? Dari lukanya ini nih. Maaf. Nah, ini tandanya nih. Nih di sini nih. Ini luk 4. Lu 4 Ini luk sih? 4, kalau ini bolongannya 4. Oh, bolongannya 4. Ini dari tempo dari zaman kerajaan Mataram. Di Mataram coba lihat. Tapi isiannya kodamnya bagi. Kalau kita Ini baik. maksud ada yes, lihat ya, ini lubangnya 4 nih. Maksudnya apa tuh? Asli dari kerajaan Mataram. Udah sini dari kerajaan Mataram nih. Hmm. Berarti ini satu biji yang punya, satu apa dia banyak apa ini cuman ini doang? Tergantung yang satu yang punya satu orang. Oh, Nggak ya mungkin itu yang saya tanya. Yang Berarti nggak mungkin banyak orang karena barang ini jarang, kalau auranya nggak sama sama barang ini dia nggak bakal mau datang. oh gitu ya. Apa tahu dari Pak Upi ini ada turunan apa bagaimana dapat ini atau bagaimana? Itulah awal Upi yang Bang Upi sendiri yang Oh, tahu. jadi gua agak paham gini. Jadi Pak Supri ini yang sebagai penarik benda. Cuman kayaknya kalau Bang Panji itu ya tau lah, mamin masalah-masalah benda ini udah tahu Iya, dari dulu ya. sedikit Dikit ya kan. Nah, Ada nggak fenomena pengalaman yang menarik benda itu seperti apa? Susah apa gimana? Gua nggak tahu deh. susah. Ada nggak? Ada yang kayak gitu. Heeh, Bang. kan Ada. ada kan yang menarik-narik sampai gimana dulu saya lihat tuh. Jatuhan ada. Sampai jatuhan itu bener gak sih? Bener ada. Karena Oh. kenapa? Sama-sama kuat di kodamnya itu, penjaganya barang kayak ginian, ada yang kuat, ada yang biasa, ada yang standar. Oh, dong kuat dong Bi. Nah, Itu tergantung Tergantung ilmu kita juga. keilmuannya. Ada tingkatannya lah. Ada tingkatannya. BK juga semuanya ada 7 sebenarnya. Maksudnya? BK sebenarnya aslinya ada 7. Hmm. Ini waktu kemarin kan nanya BK, masalah BK nih. Heeh. BK semuanya ada 7. Dari perempuan ada 2,
yang lakinya ada 5. BK itu apa sih bang? Gue orang ngerti BK tuh. Kalau mau Batara Karang Oh yang disebut sekarang ilmu Batara Karang, gue sering Iya. nonton di TV-TV ya. itu dia, kalau ilmu Batara Karang itu ada 7, semuanya itu semakin sesat, dia semakin kecil orang itu, nggak mati. Oh ilmu Batara Karang, iya. Kemarin, Mas. Semang kayak jenglot lah kalau Jenglot semakin Jenglot. itu ya, Gitu ya. Ilmu Batara Karang seperti itu ya. Iya. Dia nggak mati-mati gitu kan. nggak mati. Tapi itu sebenarnya bener gak sih jenggot itu? Berapa kali gue Ada. ngulang? Ada ya? Ada yang Ada palsu jenggot. juga, ada yang Ada yang palsu kayak kayak di mana tuh? Tadi yang diomongin di Permai juga ada. Jadi gitu. negara. Tapi yang asli itu setiap malam Jumat itu kalau BK itu minumnya pasti darah, nggak mungkin enggak. Oh, pasti darahnya itu dari mana Bang Panji? Dia nggak tahu itu mah, kalau itu bisa dari apa dia beli di mana apa gimana nggak tahu lah. Darahnya darah apa dulu? Darah ayam. Oh darah ayam. Ayam cemani. Untung guys, untung darah ayam. Coba kalau darah manusia, gua nggak tahu dulu. Ada lagi Pak Bang Supri selain ini? Ya saya mau tanya tuh batu masih ada. Keluarin aja nggak apa-apa bang. apa saya mau keluarin punya saya yang emas batangan dari Bung Karno asli apa palsunya? Hah? Biar abang tahu punya aslinya nih. Soalnya gue punya bang. Alhamdulillah lebaran. Alhamdulillah lebaran ya. Lebaran bang. Guys, ini lari ke tema ya nggak apa-apa ya. Gue ada bang. Gue punya emas batangan, gambarnya berkepala Bung Karno. Gue nggak tahu nih keaslian apa palsunya. Kira-kira Bang Panji bisa tahu nggak? Hah? Kalau asli apa palsu? Ini gue belum pernah gue sebarin kemana-mana lu, bener. Dan ini baru gue sebarin gara-gara lu. Kalau di konten. Iya, gue nggak tahu dan ini baru gue sebarin dan bener dan. Jadi mau bisa dilihatin nggak Pak? Bisa. Tunggu sebentar saya ambil dulu ya. Iya. Ini udah gue siapin dari tadi sebelum kalian datang. Nah ini. Nah dia juga ngasih anak gue lihat di kayak Lazada apa uang seperti ini aja ini udah harga sampai harganya sampai ada di itu guys uang kayak kelapa sawit itu gue lihat sampai harganya 100 juta 50 juta kelapa sawit yang gue punya nih artinya adalah banyak nih uang dulu di sini ada nih. Nah ini Bang Panji maaf nih bisa lihat nih asli apa palsu tuh. Ini untuk pengasihan bang. Dari Kuningan Sari. Kuningan. Bukan emas asli. Ini Oh, Kuningan bukan Sari. emas. Iya ini Kuningan Sari. Oh Kuningan Sari berarti Kuningan bukan. Bukan. Guys, untung gue belinya 20.000 ya. Berarti ini nyata ya, ini bukan Nyata tapi goibnya ada untuk pengasihan orang. Gue jadi merinding gue. Ini bener ada isiannya juga. Ini nggak ngomong dia ada emang ini ada isiannya. Oh, ada isiannya juga. Isian untuk situ emang untuk penjagaan diri. Alhamdulillah, yang penting jalurnya baik aja bang ya. Baik. Hmm. Insya Allah baik. Tapi yang intinya bukan emas asli dong. Bukan Kuningan. Nggak jadi kaya dong gue. Oh, berarti masuk Kuning Sari apa sih? Bukannya Kuningan aja apa gimana? Kuningan Sari itu kayak Kuningan yang itu bentuknya kayak emas tapi Kuningan Sari. Kayak ada keris kan Kuningan Sari. Itu gampang untuk diisi kodam. Oh, bisa diisi gitu hitungannya, mau diisi kodam gitu ya? Iya bisa diisi kayak mat kayak gitu. Apa kayak jin, bangsa jin, apa gimana gitu. Bagus untuk pengasihan itu. Nah, saya yang suka seneng kenapa sini ada gambar Bung Karno loh cetakannya ya kan? Iya. Tuh. Udah guys saya. Lihat dong Bung Karnonya lihat. Nih, ya. Ini kelihatan ya? Bisa enggak sini kanan. Nih, guys, gua kasih tahu ya sama Terusin. juru kunci mereka semua ini katanya ini bukan asli ya. Lu udah gua simpen ada kali hampir setahun ya. Ini baru gua buka. Ini gua baru karena gua senang di sini ada gambar Bung Karno-nya nih. Ada gambar Bung Karno. Ini disebut katanya bukan emas batangan ya. Mungkin gua takut juga nih kalau emas batangan takutnya apa ntar gua dikejar sama apa tuh namanya kalau bukan yang Rampok. dicari sama ini yang apa tuh yang kolektor ya katanya. Kolektor ini berarti ini bukan bang ya? Bukan itu Kuningan Sari. Yaudah guys, gue udah puas juga ya. Yang penting gue Itu untuk pengasihan ada. ada isinya juga ya. Ada. Berarti ini harus saya jaga ya. Jaga. Masih bang Panji ya. Iya. Nih uang dulu aja mungkin kalau Pak Tahu masih tahu kecil bisa tahu nggak ini 25 sen uang Indonesia nih.
20% ya kan. Nah, saya mau tanya nih. Ada lagi saya lihat nih Pak Supri. Ini saya tahu ini batu apa ini namanya nih? Cempaka. Cempaka, yang disebut cempaka. Dulu kan zamannya batu kemarin lagi rame-ramenya ya. Ini dari mana? Ini penarikan juga. Ini penarikan Penarikan juga. Ini dapat di mana, di Bang? PLTU. Di PLTU. Iya. Ya jangan, ya maaf nih, jangan orang juga jual batu kan banyak berarti terjatuh lagi gitu, Bang. Bukan. Enggak, bukan. Ini- Dari lautnya itu. Oh, ini di lautnya. Oh, laut PLTU. Iya. Ih, ini tahun berapa, Pak? Belum lama ya dia. 2019. 2019 Bang Panji. Hmm. Bang Panji ikut lagi gitu sama Iya. ikut juga situ. Iya. Ih, gila. Ini kasetnya apa ini? Ini Kelihatannya. benda ini gimana? Ini ada 2 jalur. Diperhatiin ada 2 jalur ini. Oh iya, Air iya. laut itu. 2 jalur air. Oh iya iya iya. Hmm. Itu apa artinya? Artinya ini untuk pengasihan satu. Maaf, Bang. Coba lihat Bang Panji. 2 jalur ya, maksud saya liatin dulu ya menurut saya. Ini guys, ini ada 2 jalur yang dibilang Bang Panji. Gue nggak tahu, gue mau tanya langsung aja ini apa artinya ya. Ada nggak? Ini ada 2 jalur ya. Nggak tahu ini apa. Ini maksudnya artinya apa Bang Panji? Artinya manusia ada kedua kepribadian, buruk dan baik. Oh gitu ya. Ya pastilah ada buruk dan Iya. baik. Nah, Kalau ini faedahnya untuk mengobati. untuk pengobatan. Mengobati. Caranya gimana mengobati? Caranya baca kulhu 3 kali, palak minus 3 kali, ayat kursi 3 kali, coba di air. Cemplungin air putih gitu ya. Iya. Al-falak 3 kali, Palak minus 3 kali, kulhu 3 kali, ayat kursi 3 kali. reduksi 3 kali. Ini dapatnya juga air laut ngebelah. Yang benar tuh Bang. Iya. Ini nyata itu. Nyata banyak saksi. Lu lihat sendiri yang ngebelah gitu. Iya. Guys, asli guys, ini suatu pengalaman yang mungkin gua denger ya dari mereka ya. Tapi ntar satu saat asli gua mau buktiin pada kalian ya, gua mau ikut. Bahkan gua insya Allah bahkan gua lab ya. Ini gua udah janji sama Bang Panji sama Pak Ipri ini sama rekannya ini gua mau ikut deh. Dan suatu saat gua mau lab ya. Dimana nama aku gua nih, ganteng nih, kan? Dan ini satu saat akan gue buktiin gue mau ikut. Itu cara bisa ngeliat air ngebelahnya gimana, ngeliat jelas. Nyata semuanya pada ngeliat. Yang ikut waktu kemarin yang 2019 itu ada kali 7 orang yang lihat semuanya. Oh yang ikut 7 orang. Hmm. Itu rekan-rekan kemarin ikut sama Pak Supri. Dikit yang pengen tahu aja, bukan rekannya. Dan rumah rekaman pengen kita berdua. Kalau saya cuma ngebantu, untuk ngebantu ngebuka jalur dari ini. Itu bisa ngeliat ngebelahnya gimana, kan kayak zaman cerita Nabi Nuh aja ngebelah. Nah, jadi kelihatannya kalau itu air laut itu, maaf ya, tapi ini Iya iya. itu yang satu di air laut itu berwarna hijau keruh, yang satu putih, kelihatan jelas. Oh, Beda. gitu ya. Nah, Berarti jelas dilihat itu kan itu malam hari. tapi Oh, jelas jelas, kelihatan, jelas ya? kelihatan jelas. Gue punya batu. Gue tahu ini batu apa nih. Gue punya tadi di kantong tiba-tiba dadakan. Ini namanya batu apa nih? Ini pancawarna. Oh pancawarna. Pancawarna. Benar, pancawarna. Iya, pancawarna. Udah simpen lah buat kenang-kenangan tuh. Pancawarna nih. Simpan aja. Kenapa? Ya kalau mau saya kasih nih. Untuk pengasihan. Pengasihan. Pegang Buat aja. jalu dia. Ini ada. Ada Masa? untuk pengasihan. Enggak apa-apa, saya ikhlas ya. Kalau mau saya kasih nih. No, Buat no, kasih. no. Hah? Gua tiba-tiba nih ada kantong ada jimat nih. Biasa teknisi bawa. Ini waktunya serius banget. Ini pengasihan. Lu mau nggak gue kasih nih? Mau bang? Hah? Mau. Ini tujuannya gue ngasih mau buat Pak Supri nih. Ini gimana Pak Supri, ikhlas nggak ngasih dia? Ikhlas. Ikhlas nih, Ridho ya. Iya, Ridho. Jujur aja Pak, saya Iya, sudah benar. ngomong sama dia gampang. Iya. Ya, mana gue mau ngasih batu ntar buat cincin buat gue aja. Tapi ini saya jujur, saya ikhlas. Saya kan udah nawarin nih, dia mau, ya kan? Ya, dia mah ada sebenarnya, udah siapin. Kalau saya mau kasih, Berarti dua dong. ada, ya ada Dua dua. ya, dua ya. Nah, ini Iya. ini jujur nih, ini mau nggak nih? Dua dong. Ini siapa yang mau nih? Dengan ikhlas nih, saya nih. Kalau mau simpan aja kenang-kenangan. Kangen anjing. Gua nggak tahu artinya batu apa, gua nggak tahu. Yang penting tuh gua ngasih kelas, udah gitu aja.
sebenarnya ini nggak, barang ini nggak bisa dikasih ke orang milik situ sih, tapi kalau situ mau ngasih ya simpan sama siapa kopi nih awal Udah simpan, ambil Pri. Simbol aja gitu. simbol tembatin lagi nih dia. dia pengen Terserah gua. Ini cerita asli bang, gue bingung nih gimana nih mau diambil. Ya, diambil aja, Saya soalnya ikhlas, ya. Pengennya emang mau ngasih. Berarti Gitu. kalau ikhlas Iya, Aman saya juga, ikhlas terima loh kasih. demi Allah. Bener bang, apa-apa. Ya, Saya kan betul. sebenarnya saya mau. Itu saya yang mau, saya kasih gitu aja. Nah, nih kita kembali ke cerita Danau Cincin ya. Nah, asli nih, katanya di situ ada sebuah istana. Itu emang gue denger juga banyak ya. Nih, Bang Panji, gue kemarin di danau ya, sama istri gue, sama anak gue. Nah, anak gue tuh ceritanya lagi bawa seri, nyari bawa Iya. seri. Di pohon seri. Nah, di situ anak gue teriak, Pak, kenapa? Ada ular. Gue kaget, paling ular apaan? Pas gue lihat, ini ular sanca nih, gue senang banget kan, nggak ada ya kan. Nah, gue ambil tuh. Terus gue ambil sama gue. Kalau nggak percaya Bang Panji, dia, sumpah demi Allah, di konten gue yang video shop, itu gue ambil, dia kayak bersuara, kayak asli Bang, itu bukan editan gue, Iya. sumpah demi Allah, dia kayak suil. Ih demi Allah merinding Pak, demi Allah kepala berat nih. Dia kayak suil, kayak suil. Gue ular dulu. Nah kemarin juga ada konten kedua tentang, kalau abang tahu tentang konten saya, gue dari rawa bebek nangkep ular. Jadi gue lagi nggak sengaja bikin konten. Saya kaget di jalan raya ada orang rame-rame, dia lagi mancing, nangkep ular gede Pak, ular sanca juga, segini segede Pak. Badannya ya, kalau palanya paling segini ya. Langsung saya turun Pak dari mobil. Saya turun, saya izin minta ngoprek sekalian karena ini langsung kan. Itu pas ular itu dimasukin, nih guys, videonya di sini ada nih. Itu pas dimasukin, itu suara anak kecil pakai kuntilanak, kayak suara teriak. Itu ada asli itu Pak Supri. Bukan kayak saya, bukan editan saya. Saya berani bertanggung jawab atas video itu sampai dunia akhirat. Itu suara asli kayak kuntilanak. Itu yang saya alamin kedua. Nah ini saya itu bingung. Ada nonton Bang Panji lihat videonya punya saya, pas saya masukin ke karung, bukan saya masukin, yang nangkap itu. Saya tuh seneng banget. Saya vlog pas dimasukin dia suara kuntilanak. Tahu aku itu, alhamdulillah itu nonton banyak pas dimasukin suara kuntilanak. Nah dan ini kemarin saya sama istri saya gue dapet nih. Selama gua berminggu ini sampai gua tidur biasanya gua gelap, gua takut Bang Panji. Gua terangin mulu. Gua mimpi ular mulu. Gua ngeliat ular banyak, sampai ada yang gede juga. Itu gua mimpinya ular mulu sampai gua direp-rep. Nah ini nih ularnya nih. Nah, nih Bang Panji, maaf nih ya. Nah ini jujur ya, sumpah demi Allah, ini saya dapat ular di Danau Cincin sini. Mungkin orang tahu deh, teman-teman saya juga tahu. Ini kurang lebih sekarang udah hampir di saya hampir 2 minggu lebih lah, hampir 3 minggu, hampir sebulan lah ya kan. Karena saya kasihan, mungkin kalau bagi saya ini masih anak. Apa salahnya sih saya rawat ya kan? Iya. Dan kata teman saya juga katanya jangan miara ular itu nggak bagus. Kalau dia orang katanya miara jin atau setan, kata gue nggak tahu ya. Ini coba bisa diterawang nggak Bang Panji? Maaf. Oh minta pulang ini Bang. Iya ini mah makhluk ini. Iya. Lagi main nggak sengaja ketemu sama anak situ. Nah. Minta pulang Bang. Balikin ini. Dan gimana tuh abis ini temenin gue dan habis pulang dan ya? Nggak mau Bang, lu aja Bang, ini Bang. Di sini aja Ini sini takut, Bang. sebagai. Itu di sini ya? Hah? Itu di sini ya? Iya Bang Panji. Benar. Ini yang datang dia
minta dipulangin dari Ih, kemarin. merinding gua jadi asli Pak. Ini Bang bener. Demi Allah, Berat kan, Pak pala Supri. kan agak berat ya. Iya, ini berat pala gua loh, asli merinding loh, berat. Ini dapat dari mana? Ya, itu jarum cincin. Buang aja Yang sih. di itu, turunan Enggak di apa namanya? serinya. Wah, bonserinya Sebelah sana tengah-tengah. berarti ya Ah, bonseri. tengah-tengah. Buang aja. Berarti ini Balikin. minta dipulangin ya. Kita balikin. Gak asli guys, ini gue bukan kata nih, gue mau pulangin aja hari ini gue asli, dan lu temenin gue dan pulangin dah. Oh, enggak lah. Dia aja serius. Berarti ini justru aja ini, iya Bang Panji gue Orang asli. tua nyariin itu. Oh bilang katanya orang tuanya nyariin. Iya. Berarti- Kayak abang aja kalau anaknya diambil orang pasti nyariin kan. Dia juga sama. Nah Bang Panji gue tanya, berarti di situ ada biangnya gede juga ya? Iya, itu siluman. Oh itu siluman. Siluman. Itu kalau diperhatiin dalam cincin itu yang megang itu ratu. Ratu. Dia di tengah ada kayak kubahnya, ada kayak istana-nya, terus di pinggiran itu, Ada di keras. pinggir-pinggiran itu ada kayak rumah kayak putih-putih, rumah kayu. Berarti benar kata orang gue dengar, bukan Bang Pogo, maaf nih ya, bukan Bang Panji aja yang ngomong itu, katanya di situ dapat ular besar. Nah dulu katanya ada yang meninggal, apa tuh katanya kelilit ular apa tuh perahunya terbalik yang dia ada di atas tuh, Nah. kepalanya di bawah, badannya di atas. Nah, Dia ngeliat ular besar katanya itu. nah itu waktu tahun berapa ya? Itu ada yang itu kelilit ular itu. Jadi kayaknya kalau diambil juga dia nggak waduk sini nggak ngambil orang-orang daerah sini nggak ngambil orang jauh. Begitu ya. Kayak semacam waktu itu ada yang meninggal kayak bawa motor itu apa gimana? Ya itu emang dipintanya wadahnya itu. Oh, seperti itu ya. Ih, ngeri juga guys ya. Sekarang kan lagi rame-rame ini, apalagi JIS ini. Berapa tahun ini ya, mudah-mudahan sih nggak ada ya. Supaya nggak ada apa-apa. Ini juga manusia kan kita harus kita doain supaya aman aja ya kan. Iya. Soalnya juga ini sampai saat ini belum ada loh dengar kabar lagi loh. Dulu kan hampir tiap tahun tuh di situ. Iya. Apalagi sekarang ada pembangunan seperti itu ya kan. Iya. JIS Jakarta International Stadium. Itu juga kita harus berhati-hati ya. Iya, Untuk anak-anak betul. sekarang lagi banyak loh pada bermain di situ. Sebelumnya gue makasih nih ya Bang Panji. Mungkin insya Allah hari ini gue bener asli nih. Hari ini gue pulangin nih. Gue jadi merinding gue jadi. Di dalam berat pala. Berat ya Bang. Iya bener. Gue udah kayak berat banget ini kayak bang. Insya Allah abis dari ini gue mau pulangin juga ya. Ya. Asli gue makasih ya. Iya. Ini. Bagi gue ketemu mereka ini adalah suatu berharga bagi gue ya. Jadi ini mungkin gue nggak berterima kasih karena gue pas bisa langsung ketemu juga masalah tentang ular ini. Di sana gue udah 4 hari ini gue mimpinya ular mulu guys. Sumpah demi Allah gue asli gue mimpi tanya sama istri gue juga kemana sampai bingung gue mimpi ular mulu. Oke guys, pada kalian yang telah nonton video ini, gue harap ya pada kalian nih yang telah gue undang tamu-tamu bagi gue ini suatu yang benar-benar berharga ya buat gue dan pengalaman juga buat gue. Apabila ada kalian yang ingin kesembuhan rumah ya kan, atau dengan hal-hal yang gaib seperti yang pernah tahulah di cerita-cerita yang mungkin kalian tahu tentang masalah guna-guna, santet atau pengobatan, mungkin itu suatu yang harus kita obati dengan yang penting syariat ya kan. Kita manusia hanya bisa berusaha kan, berusaha aja. Kalau kita nggak berusaha juga kan tetap aja Allah yang berkehendak. Jadi intinya Pak Supri sama Bang Panji ini dan rekannya Bang siapa? Bang Wei kan bisa membantu dengan ikhlas. Mau tahu dengan keadaan ini apa yang kalian rasakan, insya Allah bisa dikembalikan seperti semula. Yaudah guys, sebelumnya gue terima kasih, gue nggak perlu panjang lebar dan ntar gue kalau apabila kalian ingin mau lebih bertanya tentang langsung tentang ini pada mereka, komenlah di sini ya di YouTube ini Medi Kucing. Untuk lebih bertanya lagi langsung biar ntar gue sampaikan kepada Pak Supri ini. Sekali lagi gue nggak perlu panjang lebar lagi dan berharap pada kalian jangan lupa like, comment, subscribe video gue ini dan doakan bagi mereka ini Pak Supri dan Bang Panji, Bang Lai supaya mereka diberikan kesehatan karena mereka niat aja tujuan untuk kebaikan manusia ya. Sekali lagi gue minta maaf kalau ada kata-kata yang salah dan yang tidak berkenan pada perkataan gue semua pada mereka ini, pada yang ada di cerita-cerita tadi, gue minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.